Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami bertiga dari kelas IF 47 angkatan 47 ekstensi. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mencoba untuk menjelaskan atau menerangkan tugas besar untuk mata kuliah teori bahasa automata yang telah kami kerjakan. Nama saya Muhammad Imam Fernandi. Hari ini ditemani dengan dua orang teman saya. Saya Hifzi Ihsan. Dan saya Dimas Heru Drukusumo. Oke, lanjut untuk pembacaan soalnya. Mungkin Dimas bisa share screen. Siap. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Eh, Untuk soal kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah parser sederhana untuk memeriksa kevalidatan struktur kalimat bahasa Indonesia. Struktur kalimat yang dikenali adalah kalimat yang baku dengan struktur SPOK. Ke bawah SPOK, atas lagi bentar, ke atas SPOK, SPK, dan SPO dan SP. Oke, untuk adapun jenis subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dikenali ditentukan oleh kelompok masing-masing dengan jumlah kata masing-masing sebanyak 5. Jadi untuk tugasnya ini, bangunlah sebuah token recognizer menggunakan finite automata yang mengenali setiap kata apakah masuk ke dalam kelompok S, P, O, atau K. Kemudian bangunlah sebuah parser menggunakan pushdown automata atau PDA yang mengenali apakah kalimat yang diinputkan itu valid berdasarkan struktur yang disebutkan di atas. Parser dibangun menggunakan token recognizer yang dibuat pada nomor 1. Oke, sini rancangan yang kita harus kerjakan, rancangan finite automata untuk masing-masing kelompok SPOK, rancangan konteks free grammar atau CFG untuk struktur kalimat yang valid, program token recognizer dan parser, nanti source code-nya ada dan programnya, kemudian video penjelasan yang sedang dibuat. Oke, lanjut. Nah, untuk rancangan finite automata mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Oke. Eh, Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rancangan finite automata. Untuk pertama, rancangan dari subjek. Subjek itu adalah subjek atau subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Berikut ini adalah graf dari eh, finite automata dari subjek. Ini dimulai dari Q1, terus Q2 ini ada transisi D, terus ke Q6 ada I, ke Q10 ada A, terus kemudian ada balik lagi ke Q1 ada, ke Q3 ada S, ke Q7 ada A, ke Q11 ada Y, terus ke Q14 ada A. Nah, di Q14 ini ada merupakan final state-nya. Terus kemudian di Q1 ada A, Q1 ke Q4 ada A, dari Q4 ke Q8 ada K, dari Q8 ke Q12 ada U. Lalu lagi dari Q1 ke Q5 ada K, terus ke Q9 ada A, ke Q13 M, terus ke Q15 ada U. Dengan Q15 juga final state-nya. Nah, dari finite automata tadi, kata yang tersusun untuk dispesifikan ke suatu subjek ada kata dia, saya, aku, kamu, dan kami. Kemudian predikat. Predikat sendiri adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pada beberapa bahasa,
Misalnya bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, predikat harus mengandung unsur verba atau kata kerja. Predikat dapat diikuti antara lain oleh subjek dan adverbia. Berikut ini finite automata dari predikat. Dari Q1 ke Q2 ada transisinya M, lalu ke Q3 ada A, ke Q6 ada K, ke Q11 ada A, ke Q23 ada N. Dan Q23 ini final state-nya. Terus kemudian dari Q1 lagi ada M, dari Q1 ada M, ke Q2, dari Q2 ke Q3 ada A, Q3 ke Q7 ada I, ke Q12 ada N, dan Q12 final state juga. Terus kemudian lagi dari Q1 ke Q2M, ke Q4 E, ke Q8 N, ke Q17 U, ke Q16 L, ke Q19 I, terus ke Q21 S. Q21 merupakan final juga. Terus dari balik lagi ke Q1, dari ke Q2 ada M, ke Q4 ada E, ke Q9 ada M, ke Q14 ada B, ke Q17 ada A, ke Q20 ada C, ke Q22 ada A. Q22 final set, lalu lagi dari Q1 ada M, ke Q2 ada ke Q1 ke Q2 ada M, ke Q5 ada I, ke Q10 ada N, ke Q15 ada U, dan ke Q18 ada M. Q18 juga final state-nya. Kata yang tersusun dari finite atau mata predikat di atas yaitu makan, minum, menulis, membaca, dan main. Kemudian objek. Objek sendiri dalam sebuah kalimat transitif, objek bisa dikatakan adalah penderita atau yang mengalami. Objek bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu objek final, datif, dan objek penderita, akusatif. Berikut finite automatanya. Dari Q1 ke Q2 ada N, ke Q7 ada A, ke Q12 ada S, ke Q17 ada I. Q17 merupakan final state-nya. Lalu Q1 ke Q3 ada T, ke Q8 ada E, ke Q13 ada H. Lalu dari Q1 lagi ke Q4 ada R, ke Q9 ada U, ke Q14 ada K, ke Q18 ada U. Lalu dari Q1 lagi ada ke Q5 ada H, kemudian ke Q10 ada A, ke Q15 ada G, lalu ke 19 ada O. Q19 final state. Oh ya, Q18 tadi final state juga. Ke lalu dari Q1 ke Q6 ada P, Q6 ke Q11 ada U, ke Q16 ada I, ke Q20 ada S, dan ke Q21 ada I. Q21 final state dari apa? Uh, Vena finite automata di atas tersusun kata objek berupa nasi, teh, buku, lagu, dan puisi. Kemudian keterangan. Keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Berikut ini adalah finite automatanya. Dari Q1, Q2 ke Q3 ada D sama I. Lalu Q1 yang sini kata berikutnya Q1 ke Q2 ada K. Lalu ke Q2 ada L. Ada E, ke Q2 lagi ada L. Ke Q2 lagi ada A. Ke Q2 ada S.
lalu balik lagi ke Q1 ada, ke Q2 ada K, ke Q7 ada A, ke Q12 ada N, ketiga ke Q12 lagi ada T, lalu ke Q12 yang atas ada I, lalu ke Q17 ada N, dan Q17 final state. Lalu kita balik lagi ada eh, Q1 ke Q2 ada K, lalu ke Q7 ada A, ke Q12 N, ke Q12 lagi T, lalu ke Q12 yang bawah ada O, terus yang ke Q17 ada R. Kemudian Q1 ke Q4 ada R, ke Q9 ada U, ke Q14 ada M, ke Q14 ada A, ke Q18 ada H. Q18 final state. Lalu dari Q1 lagi ada L, ke Q6, ke Q1 ke Q6 ada L, ke Q11 ada A, ke Q16 ada P, ke Q20 ada A, ke Q20 ada N, lalu G, lalu A, lalu N. Kata yang dispesifikkan untuk keterangan yaitu di kelas, di kantin, di kantor, di rumah, dan di lapangan. Kemudian untuk tabel transisi akan dijelaskan oleh Imam. Yo, berdasarkan hasil finite automata yang telah yang ada di atas, kita dapat untuk tabel transisinya berdasarkan subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya. Nah, untuk tabel transisi yang pertama ada subjek di sini, dimana saya akan jelaskan sedikit untuk tabelnya. Dimana contohnya jika mesin berada di state yang Q1, apabila Q1 menerima inputan A dari kolom yang di atas ini, maka state-nya akan ke Q4. Kemudian jika menerima inputan D, maka akan ke Q2. Kemudian jika menerima inputan K, maka akan ke state Q5. Sama juga dengan set-set yang lain, Q2 jika dia menerima inputan I, maka dia akan ke Q6. Q3 jika menerima inputan A akan ke Q7, dan Q4 jika menerima inputan K maka akan ke Q8. Bisa digeser ke bawah. Nah, untuk preview bisa dilihat sendiri untuk inputan-inputan dan state-nya berada di sini dari Q5 sampai Q15. Oke. Untuk selanjutnya ada tabel predikat yang dimana di sini untuk inputannya bertambah lebih banyak, ada A, B, C, E, I, K, L, M, N, S, dan U. Jadi untuk Q1 nya contohnya dia apabila menerima inputan huruf M, maka dia akan beralih ke state Q2. Q2 apabila menerima inputan E, maka dia akan ke Q4. Itu pula dengan state selanjutnya Q3 sampai akhir. Ini merupakan preview tabelnya. Tadi dia ada dari Q1 sampai Q23. Oke, lanjut untuk tabel objeknya. Di sini inputannya bertambah lagi. Jadi di sini ada A, B, E, G, H, K, G, H, I, K, N, O, P, S, T, dan U. Jadi saya contohkan yang Q1-nya ini, dia apabila menerima inputan B maka dia akan ke state Q4. Apabila menerima inputan H maka dia akan ke state Q5, dan apabila dia menerima inputan N dia akan ke Q2, dan menerima inputan T dia akan ke state Q3. Oke, mungkin bisa dilihat untuk state peralihan state-nya, tabelnya ini. Oke. Nah, untuk tabel keterangan, karena dia terdiri dari dua kata tadi yang ada di dan juga keterangannya, jadi dia ada dua tabel. Yang pertama ada tabel transisi yang pertama, ini inputnya D dan I saja, dimana jika Q1 dia menerima inputan D maka dia akan ke Q2, dan Q2 apabila menerima inputan I dia akan ke Q3, dan di Q3 final state-nya menjadi selesai. Untuk inputan angka keterangannya di sini ada K, R, L, E, A, U, N, M, P, T, S, O, I, H, dan G. Ini jika Q1 menerima inputan K dia akan ke Q2,
Jika menerima inputan R, dia akan ke Q3, dan jika menerima inputan L, dia akan ke Q4. Bisa dilihat sendiri untuk preview perpindahan state-nya. Oke, selanjutnya untuk konteks free grammar atau CFG-nya terdapat seperti ini, dimana T-nya ini SPOK, kemudian S-nya ini dia saya, aku, kamu, kami, dia, P-nya makan, minum, main, membaca, dan menulis, O-nya nasi, teh, hago, puisi, buku, dan ini epsilon. Kemudian K-nya ini di rumah, di kelas, di kantin, di kantor, dan di lapangan. Kemudian terakhir epsilon. Oke, mungkin untuk perjalanan automatanya bisa dijelaskan oleh Dimas lagi. Oke. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya saya akan menjelaskan pushdown automata atau bisa disebut juga PDA. Di sini, oh ya sebelumnya untuk lambang lambda ini artinya tidak, kalau lambda kalau yang di awal itu artinya input, yang kedua itu pop, terus yang ketiga itu push. Jadi dari hi0 ke hi1 ini lambda itu artinya tidak membaca input, terus yang kedua tidak mempop dari stack. Lalu untuk pagar sendiri eh, push ke stack dari push ke stack berikutnya. Kemudian dari hi1 ke hi2 ini ada input berupa S, kemudian em, tidak mempop dari stack, lalu berikutnya push S ke stack. Terus kemudian dari hi2 ke hi3 input P, membaca input P, lalu mempop S, lalu menstack P. Kemudian dari hi3 ke hi4 itu sam- membaca input K, lalu mempop P, Dilihat terus. lalu Dilihat terus aja. eh, s- push K Dilihat terus kucing. ke stack. Terus dari hi4 ke hi16 itu tidak ada tidak memasukkan input, tidak stuck, tidak pop dan juga tidak stuck. Lalu hi16 ke hi7 itu tidak membaca input, terus kemudian mempop K, lalu eh, push ke eh, push pagar ke hi stack berikutnya, push pagar ke stack, maaf. Terus dari hi7 ke hi10 tidak membaca input, tidak mempop, tidak, bukan tidak mempop, maaf, maksud saya mempop pagar, lalu eh, tidak menstack. Lalu berikutnya langsung dari hi3 ke hi5 itu membaca input O, lalu mempop P, lalu eh, push O ke stack. Lalu berikutnya dari hi5 ke hi8 tidak membaca input, lalu mempop O dari stack, lalu tidak push ke stack. Lalu dari hi8 ke hi11 tidak membaca input, mempop pagar, lalu tidak membaca, tidak membaca, tidak push ke stack. Lalu hi11 ini final state-nya. Lalu langsung dari hi5 ke hi6 tidak membaca input, mempop P, lalu tidak push ke stack. Lalu dari hi6 ke hi9 tidak membaca input, mempop pagar, lalu tidak push ke stack.
Lalu berikutnya cara kerja program akan dijelaskan oleh teman saya, Oke, Hipsi. di sini saya akan menjelaskan cara programnya. Jadi nanti program inputannya itu berupa string. Inputan yang valid itu bertipe ada 4 ya, SPOK, SPO, SPK, dan SP. Nah, bisa di scroll ke bawah dikit. Maaf, bentar. Nah, jadi ada beberapa kata yang valid. Seperti tadi contoh yang di atas itu, jadi disesuaikan kayak subjeknya itu ada saya, ada aku, dia, kami, dan kamu. Kemudian predikatnya itu ada makan, main, minum, membaca, menulis. Objeknya itu ada nasi, teh, hago, buku, dan puisi. Dan yang terakhir itu K-nya itu ada di rumah, di kelas, di kantin, di kantor, dan di lapangan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang valid, kayak saya makan nasi di kantin, kemudian dia makan nasi, kami makan di kantor, dia membaca, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin untuk kode programnya atau programnya sendiri bisa saya demokan. Dimas mungkin bisa tutup share screen-nya. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Oke. Nah, jadi di sini tuh ada kode program yang sudah kami buat menggunakan Python dan compiler itu atau text editor itu menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama mungkin saya jelaskan dulu sedikit codingannya. Jadi di sini ada yang diinput seperti subjek, predikat, objek, dan deskripsinya sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian di sini tuh untuk mendeteksi subjeknya. Jadi kata-kata yang di atas itu di sini tuh kodenya untuk mendeteksi subjek. Kemudian di sini untuk mendeteksi predikat, kemudian objek dan keterangan. Keterangan ini maksudnya description ya, jadi bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada kode untuk ngecek bagaimana cara bekerjanya. Kemudian ada dev main, dia nanti dev main itu untuk fungsi utama untuk melakukan validasi kalimat. Nah, dan yang lainnya mungkin kalau dijelaskan, ini langsung dicoba di running aja kodenya. Tadi yang pertama itu mungkin kita bisa masukin saya makan nasi di rumah. Oke, saya makan nasi di rumah. Oke ya, dia ini udah valid, jadi dia terdeteksi. S-nya itu predikatnya itu makan, nasinya itu objeknya, dan K-nya itu keterangannya itu di rumah. Jadi sudah sesuai. Jadi ada dua lagi, SPO atau SPK dan SP. Kita coba running ulang lagi untuk mendeteksinya. SPO. Mungkin dia menulis puisi. Bentar. Dia menulis puisi. Oh ya, dia terdeteksi juga. Jadi masukan kalimatnya itu udah valid. S sebagai dia, P-nya sebagai menulis, dan objeknya itu sebagai puisi. Kemudian kita coba lagi untuk mengetes SPK-nya. Kita lihat dulu. Kami makan di kantin, coba. Kami makan di kantin. Nah, dia juga terdeteksi sebagai SPK-nya, S-nya kami, predikatnya itu makan, dan keterangannya itu di kantin. Kemudian yang terakhir akan kita coba S dan P-nya. Kan, kamu membaca. Bentar. Kamu membaca. Nah, di sini juga terdeteksi kamu membaca. Dia tuh valid kamunya itu sebagai subjek, membacanya itu sebagai predikat. Nah, jadi setelah keempat tadi itu SPOK, SPK, SPO dan SP-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita akan coba kalau semisal di luar kalimat yang tadi, semisal hanya kita input dia. Nah, dia nggak bakalan valid sebagai subjek doang karena
yang terdeteksi yang bisa diinput atau bisa di print valid itu SPK, SPOK, dan SP. Jadi di sini nggak bakalan subjek itu nggak masuk soalnya ya. Jadi nggak bakal ke print out. Atau mungkin kita masukin kata-kata yang lain. S, subjek, dan objek gitu ya. Misalkan dia buku. Nah, di sini juga tidak valid, tidak terdeteksi karena dia tidak apa namanya tidak masuk sebagai SPOK, SP, SPK atau SPO. Dia di luar keempat. Dia kalau di luar keempat inputan yang valid. Nah, ya. Untuk codingan keempat-empatnya sudah dicoba, kemudian apabila diinput tidak sesuai apa yang ada, itu juga sesuai tidak valid, bakal muncul tidak valid. Mungkin hanya itu yang saya bisa dapat jelaskan. Balik lagi mungkin ke nah, oke Imam. Oke, mungkin ada tambahan yang lain mungkin dari rekan-rekan saya. Apakah ada tambahan? Cukup, mungkin saya bisa tutup aja. Mungkin Ibzi bisa stop share screen. Oke, oke. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan seperti itu untuk penjelasan dari tugas besar teori bahasa dan automata kami. Jadi tadi kita sudah menjelaskan untuk mulai dari finite automata dari subjek, predikat, objek dan keterangan, dan juga tabel transisinya. Kemudian tadi juga sudah ada CFG-nya atau context free grammar-nya. Kemudian push dan automatanya juga sudah dijelaskan atau PDA-nya. Dan yang terakhir tadi cara kerja dari program aplikasi yang telah kami buat yang menggunakan program bahasa Python dengan contoh demo-demo susunan kata yang benar dan mana yang salah. Oke, terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.